Di daerah Bekasi, Jawa Barat, terdapat suatu tempat yang penuh kasih sayang dan dedikasi antara makhluk ciptaan Allah. Rumah ini bukanlah tempat tinggal biasa, melainkan sebuah penampungan bagi ribuan kucing dari berbagai penjuru Indonesia. Disinilah Khairul Anam, atau kerap disapa Pak Anam, menjalankan misi mulianya menyelamatkan dan merawat kucing-kucing yang membutuhkan pertolongan. Pak Anam memberi nama tempat ini dengan sebutan Rumah Kucing Terlantar Pak Anam. Kisah Pak Anam bermula dari kepeduliannya terhadap kehidupan kucing liar dan kucing jalanan yang seringkali terabaikan. Sejak tahun 2019, Rumah Kucing Terlantar Pak Anam telah menjadi tempat bagi kucing-kucing jalanan untuk mendapatkan perawatan yang lebih layak. Bagaimana kisah inspiratif dari Pak Anam? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita balik lagi di acara penuh hikmah. Kali ini dengan bintang tamu yang tentu selalu luar biasa. Beliau ini datang aslinya dari Bojonegoro. Terus bekerja di Bekasi. Ngelihat kucing yang biasanya kadang ada orang, ya ada yang peduli. Tapi lebih banyak yang nggak peduli. Sekarang akhirnya sudah membangun hotel mewah untuk kucing. Sampai ada 1.400. Nih kita panggil beliau, namanya adalah Mas Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Ini udah digendong nih kucing yang ini. Namanya siapa nih? Mumul. Mumu. Bahkan kadang yang ditolong itu nggak cuma yang terlantar ya. Bahkan Iya. termasuk juga yang tabrak lari. Iya, seperti itu. Dan ini salah satu yang Tabrak lari. sampai akhirnya kakinya, Diamputasi dua-duanya. coba kasih lihat ke kamera ini. Boleh nggak di meja gitu? Boleh. Bisa berdiri tapi dia? Bisa. Oh ya Allah Mu. Siapa yang jahatin Mu? Gimana kronologinya ini sih Mu? Jadi ada salah satu warga yang melintas di jalan kan ya. Di situ tuh ada mobil atau truk ya, truk sepertinya itu. Dia pas nyebrang kondisi lagi hamil. Jadi pas Ya Allah. ketabrak itu kondisi hamil, setelah mau menjalankan operasi itu dia lahiran dulu. Jadi dia Oke. lahiran, anaknya 2. Prematur gitu? Ya, prematur gitu. Terus anaknya amputasinya gimana sih amputasi kucing? Sama kayak manusia gitu, dibius dulu Iya, total? dibius dulu, dibius dulu dianya. Ya Allah, ini kapan kejadiannya? 3 bulan yang lalu sepertinya ya. Ya Allah, dan sekarang dirawat, Mm-mm. udah anteng, bahkan dia masuk TV. Alhamdulillah ya. Nah ini ada berapa banyak sebetulnya yang sekarang sedang diasuh oleh Pak Anam ini, Mas Anam? Lebih dari 1.500 untuk hari ini. Lebih dari 1.500 hari ini. Dikumpulin, dimulainya dari kapan sih? Dari 2019 kalau untuk diriin shelternya, namun kalau Iya. untuk rescue mandiri itu dari 2015. Pertama dari Bojonegoro ke Bekasi, kapan? Tahun 2014 Awalnya pengen kerja. kerja apa? Kalau dulu kan di pabrik boneka ya awal-awalnya itu. Awalnya. Terus semakin di sini itu kan bosen juga kan untuk pekerjaan, jadi pindah-pindah di garmen, untuk terakhir di Konporta. Sekarang ini masih di Sekarang fokus ke shelter. fokus di shelter aja. Mulai dari kapan tuh udah mulai berhenti kerja? Dari 2022. Nah biaya buat 1.500-an kucing itunya dari mana berarti? Dari masyarakat. Jadi saya Alhamdulillah mengandalkan ya. sosial media untuk bantuan mereka lah intinya gitu. Ada sosmednya. Iya. Apa sosmednya? Coba sambil kasih tahu. Rumah Kucing Telantar Pak Anam. Rumah kucing Telantar Pak Anam. Pak Anam. Paknya pakai K. Iya, Pak Anam. Pak Anam. Masya Allah. Jadi itu ngizinin untuk semua yang pengen ikut terlibat donasi ya. Terus jadi sebelumnya waktu masih rescue mandiri itu berarti bener-bener dari gaji pribadi Iya. terus untuk ngasuh mereka. Jadi awal mulanya kan memang satu kucing saya nemuin di jalan itu, ngikutin Waktu itu saya. di kontrak. Ngontrak. Jadi dimasukin ke kontrakan kamar kosan gitu. Iya. Jadi saya kan kontrak 3 petak tuh di Bekasi. Iya. Nah, dari situ rescue satu kucing untuk dirawat, lalu ya semakin kesini semakin banyak yang saya temukan kan ya. Saya kalau saya temukan langsung saya bawa lagi gitu kan ke kontrakan. Itu sampai 75 ekor di dalam kontrakan itu. Nah, itu saya sendiri Segede pribadi. gimana 3 kontrakannya? petak itu sekitar 3 kali 5 meter kali ya. Diurus sendiri. Mm-mm. Dan itu masih kerja kan? Berarti kalau lagi kerja dikunciin aja di gembok. Iya, jadi saya fokus kerja itu dia di dalam.
nanti istirahat saya pulang beres-beres. Oh deket banget. Dekat kalau untuk kontrakannya. Terus akhirnya sampai 75 di kontrakan petakan itu. Iya, terus waktu itu gaji berapa? 53 seperti. Yang habis buat kucing berapa? Oh, untuk yang habis buat kucing itu kalau Dari untuk 75 itu saya paling ngisiin 1 juta biasanya. Untuk makannya ya. Untuk Sisanya untuk ya bayar ya, kontrakan kontrakan, dan lain-lain. token listrik juga Iya. mungkin ya. Masya Allah. Apa asalnya? Kenapa jadi pengen dari dulu suka banget kucing dari kecil atau gimana sampai akhirnya mau? Dari kecil sih memang suka kok, cuma untuk di Bekasi memang tidak ada bertujuan saya itu untuk buka shelter. Tapi kan karena kasihan ya melihat kucing-kucing di sekitar Bekasi ini kan banyak yang telantar, banyak yang tidak peduli ya. Terus ya saya untuk apa ya melihat kayak gitu kan nggak tega gitu kan, jadi ya saya langsung bawa aja ke kontrakan, terus saya rawat gitu kan. Alhamdulillah. Tahu-tahu udah ada 1.500. Itu nyari sendiri atau juga ada yang benar-benar dikasih tahu sama orang? Tolong nih ada kucing, jemput ke situ. Untuk saat ini sih biasanya dari masyarakat sendiri sih laporan kebanyakan kok. Jadi mereka yang anterin? Mereka yang antar. Udah tahu ya di situ ya. Sekarang lokasinya sama kontrakan yang dulu masih sama-sama deketan atau udah pindah jauh? Mungkin 15 menitan dari lokasi dulu. Segede berapa sih sekarang? Segede gimana sekarang? Kalau untuk sekarang itu 2 lantai, sekitar 200 meter lebih lah. Itu gimana? Masih dikontrak atau sudah di? Alhamdulillah sudah milik sendiri. Sudah kebeli. Dari hasil dari yang tadi dana? Ya, dari sosial media juga, terus bantuan dari yayasan-yayasan yang kerja sama kita juga. Berapa duit itu kebelinya? Kalau dulu beli tanahnya itu tahun masih 2000 berapa ya? 2019. Oh, bukan bangunan jadi. Bukan, jadi tanah kosong. Berapa tanahnya? Itu dulu kita beli itu 100 meter itu 66 juta. Oke. Lalu semakin ke sini nyicil sedikit gitu. Kita beliin, nabung, kita beliin gitu. Oke, jadi dapat berapa meter tuh waktu itu tanahnya? Untuk saat ini totalnya sekitar ya 200 lebih lah, 200 lebih. Setelah akhirnya 200 meteran itu yang dijadiin bangunan? Full semua bangunan. Full semua? Masya Allah. Jadi sebelum akhirnya pindah ke kontrakan itu lagi punya kucing berapa tuh sebelum akhirnya pindah? 100-an. 100, itu semua masih di petakan itu ya? Iya, petakan. Ketika udah 100, udah jebret gede, wah itu. Itu kira-kira kapasitas berapa sih? Untuk masih gede gitu? Untuk saat ini sebenarnya sih 1.500 sudah cukup ya. Namun ya kita kan kasihan ke masyarakat juga yang membutuhkan bantuan, maka ya selagi kita masih bisa dan muat ya kita tampung. Gitu. Nggak ada yang pernah ditolak ya? Iya, nggak ada, karena kasihan juga ke kucingnya ya. Masya Allah. Tuh pemirsa ya. Nah kalau emang udah rezeki mah Allah tentuin kucing ya istilahnya nggak bisa kerja, nggak bisa daftar kerja di pabrik, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Ya ngomong bahasa mereka sendiri ya. Tapi kalau kata Allah ada rezekinya, ada aja orang yang jadi jalan pertolongan. Mereka aja punya rumah sendiri. Kita nggak punya. Pada punya rumah. Masih penasaran dengan kisah selanjutnya dari beliau? Jangan kemana-mana. Tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Ya, saya sebisa mungkin karena tanggung jawab saya ya, saya usahakan ya entah ngutang atau mungkin minjem dana ke teman atau ke kerabat pasti saya. Ngutang.